hijrah itu kan waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan wa ja'alnahum fahum la yubsirun. Nabi mau hijrah dia kan niatnya mau dibunuh, akhirnya disayembarakan siapa yang bisa nemuin dapat 100 on. Siapa yang nemuin dikasih. Nah itu juga kalau kita baca, jadi bukan Nabi mentang-mentang misalnya seorang Nabi Rasul nggak ada perjuangan, luar biasa. Berapa nama Nabi berada di dalam gua yang selalu membantu putrinya Sayyidina Abu. Kenapa nggak ketahuan? Makanya tadi tuh saya baca dalam fiqh sirahnya saya Ramadan al-Buti. Nah itu pura-pura menggembala, padahal sedang melihat situasi, tapi pura-pura menggembala. Ada Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Nah putrinya tuh nganter makanan, sampai dapat julukan itu orang yang punya selendang, karena selendangnya disobek buat bekalnya Nabi di onta itu perjuangannya itu luar biasa. Nah kemudian yang mencari Nabi, orang yang mau dapat iming-iming dari pentolan kafir Quraisy, Suraqah langsung. Kalau yang abang saya itu ya Suraqah bin Nawfal itu namanya. Itu namanya. Dia kenapa? Dia ini pentolan pada pasir. Nah ketika dia mau mendekat kepada Nabi nggak bisa, karena kuda dia itu kakinya selalu ambles ke dalam. Jadi dia terpental. Orang suka kan pada giro akhirnya, karena ada 100 onta hadiahnya. Anggap 100 onta sekarang 50 juta. Anggap walaupun saya nggak tahu harganya berapa. Anggap 50 juta. Kali 100. Siapa orang yang pada kagak hijau sama dia? Dia kan kita bicara ke manusiawinya dia. Akhirnya Suraqah karena ini pentolan dan dia melihat mukjizat Nabi, setiap ada orang yang mau arah ke Nabi, Suraqah pura-pura dari sana. Saya udah dari sana, gak ada Muhammad. Dia ngomong pentolan, percaya gak orang? Percaya. Dia ngomong pentolan, ini pada Muhammad gak ada, saya udah dari sana. Ini kuda saya, kuda yang handal dalam padang pasir. Padahal ada di sono. Karena saat itu Suraqah ketika bertemu dengan Nabi hanya meminta, jangan beritahu. Ketika Suraqah mau ngasih bekal, Nabi nggak diambil. Tidak, saya tidak mau mengambil bekalmu, tapi saya minta saja jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Nah itu ada kabar gembira dari Nabi Suraqah. Nanti kamu akan memakai baju kebesaran kerajaan Kaisar Romawi atau Persia. Saat itu Suraqah yang tersenyum, hanya tersenyum. Itu jadi perjalanannya memang luar biasa dalam tekanan dan lain-lain. Begitu. Tapi tetap Nabi itu selalu dijaga oleh Allah. Tadi itu wasbir. Nah Allah firmankan Nabi sabar. Setiap keputusan Tuhan, innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau itu berada dalam pengawasan kami. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana lin nabiyyin ayyagulla, dan tidak ada bagi seorang pun dari para nabi, bagi seorang dari nabi ayyagulla dengki. Nabi itu enggak ada yang dengki. Ya. Nabi itu agak ada yang dengki. Ada dijaga oleh Allah. Ini kan dengki termasuk penyakitnya hati. Imam Al-Ghazali penyakit kronis. Penyakit kronis yang ada dalam hati harus hilangin. Ini hilang, yang lain gampang kata Imam Al-Ghazali. Karena ini yang kronis. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Wa alqaitu, dan aku limpahkan 'alaika atasmu, ini Nabi Musa alaihi salam, mahabbatan akan kasih sayang minni dariku, walitusna, dan juga kamu itu berbuat, agar kamu berbuat ala aini, di bawah pengawasanku. Nah, ini dari walitusna ala aini, kau berbuat di bawah pengawasan. Nah, kemudian wahum para rasul dan para nabi itu afdalu minal malaikah, lebih utama ketimbang para malaikat. Berdasarkan apa? Ada mazhab ilaihi jumhurul asy'ariyah, berdasarkan pendapatnya mayoritas ulama asy'ariyah. Nah, bagaimana tentang afdolnya para nabi, lebih afdol daripada malaikat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.